welcome back to Mukbang. Mukbang. Halo guys, welcome back to Mukbang. Mukbang Q&A. Halo guys, welcome back to Mukbang. Mukbang Q&A. Yeay, kita Opening baru. Opening baru. Baru kita pikirkan selama 5 menit. 10 menit lah. Iya. Jadi kita tiap opening bakal memakai konsep itu. Nadanya kayak gitu. Willy, aku bareng. Terus gitu. nada aku, nada Caca beda, udahnya bareng, nadanya sama. Iya. Oke, hari ini ada event apa sih? Apa nih? Apa nih? Kita sudah mendapatkan silver play button YouTube 100.000 subscriber. Or what I like to call it, cepeceng subscriber. All thanks to you guys. All thanks to you. Maka dari itu hari ini kita sudah buka Q&A di Instagram kita di story biar kalian semua bisa bertanya apapun buat kita. Udah kita compile di sini tuh. Nanti nama-namanya kita nggak kita sensor ya, tetap kita kasih lihat di sini. Kali ini kita mukbangnya cuman snack-snack kering doang. Nanti buat next mukbang kalian boleh komen. Kita Makanan mending berat. makan apa? Iya. Oke. Pertanyaan pertama, Beb. Pertanyaan pertama dari Liri Fitriana. Kak Willy, kakak takut ya sama Kak Caca? Takut. Anda benar sekali. Emang aku gigit. Enggak gigit, tapi ada perkataan suami-suami takut istri kan? Kamu setuju gak suami-suami takut istri? Bener juga. Tapi sebenarnya at the same time bisa juga At the same istri-istri takut sama suami. Enggak, kalau istri-istri takut sama suami itu toksik. Soalnya kalau istri-istri takut sama suami berarti kenapa bisa takut sama suami? Berarti suaminya tukang pukul, Enggak. No. gampang Ya, marah. Kamu emang takut sama istrinya tukang pukul? Enggak. Enggak. Tapi kan kalau laki-laki sama perempuan itu emang dibuat beda. Laki-laki itu lebih bisa menahan emosinya. Kalau perempuan itu kan emang emosional. Ada siklusnya pas lagi PMS, lagi mensnya. Kalau laki-laki kan chill, bro. Kita harus bisa menahan emosi. Kalau laki-laki nggak bisa menahan emosi, laki-laki bukan. Gini. Kalau menurut aku ya. Ini gini-gini boleh dibagi gak? Boleh. Sorry, siapa ngambil sempitnya cuma satu? Ya, salah. Gini ya. Kalau di pandangan aku kan dalam pernikahan ya, walaupun kita berdua belum menikah, tapi ini yang aku bayangkan gitu ya. Di pernikahan itu bisa at the same time suami-suami takut istri, istri-istri takut suami. Tapi dalam hal yang berbeda. Jadi misalnya suami-suami takut istri itu kalau misalnya disuruh buang sampah, jadi buang-buang, nunggu istrinya yang buang gitu. Itu kan annoying ya. Jadi suaminya takut pas, yaudah sih aku aja yang buang. Nah, pasti suami-suami takut digituin kan. Nah, Terus? di hal lain misalnya istri nih pakai mobil nih, nyetir mobil kesayangan si suami. Udah gitu nggak sengaja nyerempet, terus mobilnya lecet. Emang itu nggak akan takut? Kalau aku sih takut ya. Walaupun Willy nggak akan marah ngeluh. Kata siapa? Ditonjok Kata siapa? Ya enggak lah guys, gila kali ya. kan, gak akan sampai gitu, tapi kan tetap ada rasa kayak, oh, ini mobil kesayangannya Willy, aduh takut marah. Walaupun marahnya nggak sampai nonjok mukul gitu, enggak. Tapi ya at the same time bisa aja. Tapi Sama itu takutnya tuh normal ya. Kalau misalnya udah takutnya ketakutan sampai ngumpul di celana gara-gara takut dipukul, ya berarti itu toxic. bener. Tapi at general harusnya suami-suami lebih takut sama istri. At many things gitu maksudnya. Sampai ada film ya kan dulu. Aku suka nonton, kamu suka nonton nggak? Takut ya nonton. Suami-suami takut istri. Lagunya gitu kan ya? Oke. Nonton. Pertanyaan kedua. Kalian udah belajar tentang parenting anak belum? Kata Dolofure. Belum sih. Tapi kita pasti akan belajar. Bahkan udah dari 2 tahun lalu kita udah ngomong ya. Fix nanti sebelum punya anak kita harus belajar parenting dulu. Benar. Soalnya gue sebagai anak merasa kita tuh sangat dibentuk sama orang tua kita ya. Benar. Tapi jujur gue juga nggak tahu gimana cara orang tua kita membentuk kita. Benar. Walaupun kita udah jadi the byproduct jadi Benar. anaknya. Jadi kita tetap harus belajar sih. Benar, setuju. Contohnya kemarin kita lagi ngobrol sama temen kita namanya Ko Kevin. Dia cerita apa ya? Kalau misalnya anak pulang sekolah itu nangis karena dibully, apakah yang akan kalian lakukan? Apakah bakal marahin anak itu, atau bakal datengin kepala sekolahnya, atau bakal nanya anaknya kenapa nangis, diapain gitu?
Apa yang akan kalian lakukan? Kita kasih waktu 1, 2, 3. Oke, adalah jawabannya. Jawabannya Jawabannya adalah kita harus nanya ke anak. Oh iya, kita nanya ke anak. Kamu pengen papi mami gimana? Iya, Kamu benar. pengennya papi mami datang ke sekolah, pengennya papi mami ngomong ke anak yang ngebully kamu atau gimana? Karena sebenarnya anak itu cuma pengen didengerin, ya kan? Enggak, jadi karena anak itu sebenarnya udah punya jawabannya. Oh. Jadi kita nggak usah mikir-mikir Iya. harus ngapain kita. Kan ada misalnya kita punya anak cewek pulang-pulang nangis, besoknya nggak mau sekolah lagi. Sebagai orang tua, apalagi sebagai papa, marah banget dong. Iya. Siapa nih yang bikin anak gua nangis? Nah. Tapi mungkin anak kita tuh nggak mau kita ke sekolah marah-marah. Dia mungkin pengen kita peluk, kita kasih sayang gitu. Itu keren sih. Itu kata si Ko Kevin dari siapa? Ajaran siapa? Nggak tahu, lupa. Govinda itu yang jalan nggak pernah pakai sepatu. Kalian coba cek. Itu dia ikut belajar di situ terus jadi kayak terbuka gitu. Sama kayak cara ngedisiplin anak juga beda kan. Kalau menurut Alkitab tetap boleh mukul kan, Oh gitu ya? kalau nggak salah. Oke, sekarang aku jadi takut. Pokoknya kalau misalnya mau mendisiplin anak sampai udah keterlaluan mau dipukul gitu, yang mukul itu sangat tidak disarankan papi. Bener. Karena mau gimana pun secara nggak sadar tuh anak bakal lebih dendam ke depannya kalau misalnya dipukulnya sama seorang ayah Ya. dibanding seorang ibu. Emang nggak tahu kenapa kalau gua juga misalnya gua nggak pernah dipukul sih, tapi kalau dipukul ibu ya kayaknya Oh ya udah. penuh dengan kasih sayang kan, mama kan, jadi nanti ya udah gitu. Emang justru kita yang harus protect ibu kita, tapi kalau sama papa kayaknya bakal ada dendam gitu. Ya. Jadi contoh-contoh itu yang sebenarnya kita kalau dipikir tuh nggak kepikiran gitu, ngerti Iya, nggak sih? iya. Tapi begitu kita udah ikut kelas parenting, kayaknya bener deh, penting banget, kayak banyak detail-detail yang kita tuh belum pernah kepikiran sebelumnya. Cuman kenapa kita belum ikut kelas parenting? Karena kita belum mau punya anak, Belum karena berencana. udah kita married pun kita masih mau nunggu punya anak sekitar 2 tahun ya. Iya. 2 tahun baru mau punya anak. Dan ini si Ko Kevin juga yang teman kita ini emang dia baru punya anak. Iya. Dia baru sebelum punya anak baru belajar parenting kan dia. Gitu. Kayaknya kalau sekarang mah lebih cocoknya kita ikut kelasnya buat Pranikah. Iya, pranikah. Premarital. Bimbingan pranikah. Makanya kita ada obrolan-obrolan nih, pertanyaan-pertanyaan dari kalian buat kita mengenal satu sama lain, betul ya? Tuh. Next question dari Delo Frey lagi. Kapan kalian udah saling terbuka tentang masalah finansial? Oh my god! Kita dari dulu sih. Masalah finansial dari dulu sih, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi bukan masalah, lebih ke kita punya uangnya berapa, nanti kita mau baginya gimana, Terus, gitunya kan ya? Pendapatan masing-masing tuh dari mana? Ya. Cuman kalau dulu kan masih kuliah, masih apa, cuman kan ya kita masing-masing tahu belum ada di bisnis apa-apa gitu, masih dari uang jajan orang tua. Cuman kalau waktu itu mah belum nanya kayak tabungan lu ada berapa gitu, enggak ya. Dulu mah. Tapi jujur terbuka juga sih, sampai maksudnya cerita orang tua ngasih bukan Uang gaji, jajan uang gitu. jajannya berapa, kayak gitu semua kita cerita satu sama lain sih, Ya. no problem. Soalnya emang kita tuh dari dulu, kayaknya kita dari pacaran baru 2 tahun udah mikirin emang mau nikah ya? Iya. Karena memang aku dari kecil tuh dibilanginnya jangan pacaran, main-main, karena pacaran itu persiapan untuk menikah. Jadi lu kalau udah pacaran tuh ya jangan mikir mau putus apa segala macem. Jadi harus mencari pasangannya yang udah bener-bener bagus gitu, balek gitu, kalau masalah Sundanya udah harus yang carinya tuh yang bener gitu, nggak cuma yang cinta monyet barijeng jelemana teh brengsek gitu. Jadi pasangan hidup itu sangat penting. Nah karena udah mindsetnya ini udah mau married dan udah serius, jadi secara financial itu udah nggak ada yang ditutup-tutupin sih. Bener. Dari dulu sih guys. Next question. Pernah bosan konten nggak? Kalau iya, peralihannya kemana? Jadi gini ya guys, Caca itu malas banget ngonten. Fun fact, Willy lebih suka konten dibanding aku. Soalnya mungkin udah mikir kan, konten emang kita sekarang dapat duit dari konten, lagi maju-majunya. Jadi gue tuh tipe orangnya emang
konsisten dan disiplin. Kan laki-laki yang harus mencari duit kan. Kalau wanita mah santai-santai aja. Bener nggak? Maksudnya dalam hubungan suami istri yang harus cari duit kan emang laki-laki. Jadi gue dari sekarang, apalagi udah mau nikah lagi tahun depan, jadi udah mikirin duit nikah, duit rumah, dari mana ini? Lagi pas naik banget konten, jadi gue sangat fokusin nih konten sekarang. Kalau Caca tiap kali diajak konten gimana? Yaudah cepetan. Apalagi nih ya, lagi ceritanya Caca lagi nggak make up, terus kita lagi chill. Bener. Maksudnya hari itu kita emang mau istirahat. Misalnya kemarinnya baru endorse ke Jakarta kan, capek seharian kan, besoknya mau istirahat. Buat hari itu bisa konten, wah susah banget deh. Udah 85% nggak jadi konten deh hari itu. Makanya sekarang kita ubah caranya, mungkin tiap kali kita emang mau pergi kita konten tapi rada banyak kali ya. Biar kalau lagi chill kita nggak usah konten. Jujur gue juga jadi kebawa males gara-gara ini. Oh jadi nyalahin aku, kamu ke bawah malas. Jadi sebenarnya tuh aku tahu bahwa ya udah terlanjur di sini stepnya, ya aku mau nggak mau ngejalanin kan. Cuman untuk mau dari rebahan gitu ya, di sofa tiduran, terus harus bikin video kayak, "Hai bikin video Beb," rasanya tuh kayak panas gitu, kayak annoyed gitu, kayak ya udah ayo gitu. Jadi tiap kali bikin video tuh kayak harus satu kali langsung berhasil gitu. Iya. Belum lagi kalau kan video misalnya yang skits kan itu kita udah bikin skitsnya kan. Balelo, salah ngomong. Iya, kalau dia yang salah ngomong masih ketahuan. Kalau gue yang salah ngomong nih, satu kali dua kali salah ngomong. Oh terus sumpah. Bye William. Kita ya, ini masalah terbesar kita juga sih. Sekali ngontennya kalau misalnya satu kali ketawa, kita nggak bisa berhenti selama berapa jam. Bener, itu gila banget, bener. Waktu itu kita paling panjang tuh endorse Milk Life susu. Oh iya, susu. Itu kita videonya, waduh itu bener-bener gagal terus guys. Padahal kalau diinget-inget setengah jam ada nggak? Ada lebih kayaknya. Gila itu ketawa terus. Padahal kalau diinget-inget tuh nggak tahu apa yang lucu Beb. Tapi kayak sekalinya ketawa itu udah bener-bener nggak bisa berhenti. Gila bener. Itu Caca, misalnya apalagi kan itu panjang kan ngomongnya, udah tengah-tengah ketawa lagi, gagal ngulang dari awal. Iya, adegannya tuh yang harus one shot gitu loh. Kalau misalnya salah di tengah harus ngulangin lagi dari awal, gila sih itu. Aku udah hampir putus asa, sumpah. Udah kayak mikir, apa ini besok lagi aja gitu ya? Gila sih itu. Tapi ya at the end of the day aku tahu bahwa itu harus dijalani, udah sebagai job kita, jadi ya walaupun males aku bakal tetap melakukannya gitu. Next question. Pernah berantem sampai hebat ya? Ya udah pasti pernah lah. Pasangan mana yang nggak pernah? Ceritain Mbak. Hah, ceritain berantemnya? Ceritain kapan berantem yang hebat, terus kayak intinya aja gimana kita berantem. Udah kayak drama Korea guys, FYI. Kayaknya udah lama deh terakhir. Oh, berantem hebat. Oh, yang mana nih? yang di mobil. Yang mana? Yang di PVJ di mobil. Yang mana ya guys? Yang aku sampai teriak. Iya boleh. Sebenarnya ini privacy kita sih, cuman gak apa-apa diceritain karena mungkin di luar sana kalian ada yang mirip sama kita. Jadi ya gak apa-apa, sharing aja lah ya. Bentar, itu gara-gara apa ya? Aku lupa Beb. Aku mah yang paling aku inget, yang terbesar yang menurut aku yang sampai yang ceritanya aku puter balik tuh ya. Oh, yang putus. Iya. Udah lama sih itu mah. Tapi itu kata aku terbesar, tapi aku lupa karena apa. Aku juga lupa kenapa. Pokoknya menurut gua yang terbesarnya, yang hebatnya itu waktu itu berantem, pokoknya udahnya gua pulang dari rumah Caca. Emang waktu itu kayak cuman mau nganter ya. Katanya mau turun, kayak abis pergi, udahnya mau turun nyantai. Tapi udahnya berantem hebat, udahnya gua pulang. Sama Caca suruh pulang. Udahnya udah pulang. Kamu di tengah jalan. Ngechat. Udah putus aja. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak ada kayak gitu ya, nggak usah didramatisir. Langsung udahnya, emang nggak bisa putar balik kan, harus sampai ujung, dia putar balik. Udahnya itu kayak next episode biasanya kalau drama Korea. Udah gue putar balik lagi ke rumah Caca. Udah sampai rumah Caca, udah kita langsung nangis-nangisan.
You are my soulmate, you are my soulmate, you are my soulmate. Udah deh. Tapi setiap kali ada berantem besar, semakin kita kerasa makin erat ya, bener nggak? Bener. Itu bener guys. Pas berantem besar itu besar banget, jadi kita ngerasa kayak kita jadi erat banget sekarang. Jadi gini ya, menurut aku ya, berdasarkan pengalaman kita, setiap berantem tuh ya kita learn something new, tau gak sih? Betul. Dan buktinya ini aja, kita nggak tahu berantem hebat kemarin tuh karena apa? Lupa. Karena Kayak kita udah, kalau lupa. misalnya udah sorry-sorryan, beneran sorry tuh Udah nggak ada dendam. Terus kita nggak mikirin. Jadi kayak kita flashback ke belakang, waktu itu berantem gara-gara apa ya, bisa segede itu tuh kita nggak ingat. Makanya tadi aku kayak Apa ya? gara-gara apa ya? Tapi kayak Masalahnya kecil, aku inget yang Iya. itu mah dari masalah kecil, karena kayak mungkin ada yang pendem hal apanya, jadi meledak. ya. Yang PVJ mah aku ingat misalnya itu dari masalah kecil sebenarnya. Dan terkadang tuh bukan karena si masalah kecilnya itu, Iya. tapi dari cara perilaku dan Benar, cara benar. penyampaian. Jadi sebenarnya misalnya nih ya, contohnya si Willy, aku nitip buang sampah, tapi dia tuh nggak buangin. Nah aku tuh ngamuk pisan gitu ceritanya, ngamuk gede pokoknya, marah. Terus dia ngomong, kenapa sih kamu tuh, aku nggak buang sampah aja, kamu marahnya sampai segitunya. Padahal sebenarnya tuh yang kita tuh marahnya bukan karena dia nggak buang sampah, Tapi nggak didengerin. tapi karena dari 100 kali aku nitip buang sampah, 90 kalinya enggak. 90 kalinya enggak. Jadi berarti problemnya itu bahwa aku merasa Nggak didengar. dia nggak dengerin aku, dia nggak dengerin omongan aku, makanya aku marahnya bisa sebesar itu. Bukan karena dia nggak buang sampahnya gitu. Benar. Itu ya. Jadi berantem lah. Terkadang hal-hal yang diributin tuh yang kayak gitunya sih. Tapi nggak apa, bagus berantem dibanding lagi udah kesel banget diam, tiba-tiba selingkuh aja kan. Bener, setuju. Mendingan berantem guys. Jadi kalau misalnya berantem besar pernah nggak? Ya pernah lah. It's how we grow Yep. to be a better couple. Selanjutnya, kalian kalau ada masalah hubungan gitu, cara atasinnya gimana kak? Gini, dari Stro 4 www. Gini ya, kita sekarang bikin aturan, tapi aturan yang nggak mungkin kejadian. Apa Beb, kasih tau? Aturan kalau kita berantem yang nggak mungkin kejadian. Apa nggak boleh pulang sebelum? Nggak, tiap kali berantem kalau lagi kesel banget gitu ya, kita harus pelukan dulu, baru deh kita selesaiin masalahnya. Itu nggak mungkin kayaknya ya. Itu Willy yang suggest Tapi that rule. tapi gue pernah lihat lewat di TikTok kayak siapa yang ngomong, tapi pikir-pikir pada saat kejadian nih nggak mungkin juga ya. Lupa, nggak mungkin banget. Ya lu bayangin aja lagi marah, emosinya, terus disuruh, ayo pelukan dulu. Tuh pengen, yang ada tuh pengen nonjok lo apa ya, gitu. Tapi cara kita beresin masalah ya kita ngobrol sih, kita komunikasiin. Kalau selama ada masalah dan masalah itu belum diobrolin, belum dikomunikasiin sampai jelas, sampai clear, Sampai ada solusinya. ada solusi, siapa yang salah, siapa yang benar, kan kadang ada juga dua-duanya salah, saling minta maaf. Kalau belum sampai situ, ya kita nggak beres ya. Ya berarti belum beres masalahnya. Kita Pokoknya tuh- bener-bener tiap berantem harus baikan beneran, harus ada kata sorry yang keluar dari mulut salah satu atau salah dua dari kita. Kita tuh nggak kayak sama orang tua biasanya udah berantem, udahin nanti kasih apel aja. Ya. Udahin besoknya ngobrol-ngobrolin, nggak kayak gitu kita. Ya. Emang ngobrol sampai ada yang sorry, terus jelasin, penjelasan sampai jelas banget lah. Iya. Sampai bener-bener apa yang gua rasain, apa yang lu rasain, sedetail mungkin. Ya itu sih. Apa yang dipikirin, udah gitu, yaudah berarti aku yang salah, aku sorry karena ini, tapi kamu juga salah gini-gini. Ya udah, iya aku juga sorry. Jadi udah saling maaf-maafan udah. Walaupun nadanya kalau lagi berantem nggak kayak gini ya. Iya. Iya. Ini kan cuma contoh ya. Aduh. Next question. Kamu? Kenyang pisan. Ya ampun, masa mukbang kenyang. Kenyang banget. Baru makan apa ini teh? Oh, makan daging Daging. sama nasi. Sekarang baru sekarang harus kenyang pisan.
Gimana kakak perasaannya bisa dapetin itu? Ini guys. Senang banget sih. Apa ya? Sebenarnya YouTube channel ini tuh tadinya YouTube milik Willy doang kan. Yeah. Hasil konten yang lama. Cuman setelah kita bikin beberapa video YouTube dari kemarin tuh kayak wow juga gitu ternyata. Ternyata kalian suka video-video kita, jadi kita bikin William Reza. Terus emang orang-orang bilang kalau ngonten jangan lihat dari berapa banyak subscribernya, jangan lihat dari berapa view-nya, tapi buat feel-nya rasanya dapat milestone 100.000 silver play button tuh Benar. ada apa ya? Ada kebanggaannya tersendiri Kita gitu. merasa benar-benar di support Iya. sama kalian, jadi kayak You guys oh are my the god, best, bro. yeah, you're the best. Thank Jadi you so much. ini kan emang kerja keras kita bikin konten dan kalian suka, kalian support sampai kita bisa dapet nih Nah, thank you so much. 4 jempol. Ini kaki nggak kelihatan. 4 jempol dari aku juga. Pernah ada rasa bosan sama pasangan gak sih? Gua jujur gua tidak pernah. Padahal kita udah hampir 5 tahun. Kalau Caca bilang kamu pernah kan? Bilang jujur kepada penonton. Aku kayaknya pernah, tapi malah aku tuh bosannya di awal-awal relationship. Wah, Jadi kayak mungkin sekitar 8 bulan atau 1 tahun pertama bosan. aneh. Udah gitu, udah hilang bosannya sampai sekarang, malah kayak kalau misalnya nggak ada Willy tuh aku nggak bisa gitu kayak. Ya. Jadi kayak mungkin itu loh. Kamu tahu perumpamaan api nggak sih? Api nyala. Jadi di awal relationship itu api itu berkobar-kobar nyala. Makanya Api. kayak love bombing bla 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 segala macem kan. Udah gitu ya kelama-lamaan as you guys know redup. Nah, udah redup itu udah bukan jadi api yang berkobar-kobar. Betul juga ya. Kalau api yang redup, jadi bukan berkobar. Baru tahu. Belum beres. Karena apinya itu jadi api Kecil yang nih, bukan berkobar. yang stabil, yang nyala terus untuk menghangatkan. Wah. Ya aku nggak tahu precisely perumpamaan api itu precisely gimana, tapi aku pernah dengar perumpamaannya gitu. Jadi awalnya berkobar-kobar, udah gitu lama-kelamaan tuh jadi api yang stabil, konstan, nyala terus, gak berkobar-kobar, tapi tetap konstan nyala terus dan jadi menghangatkan. Tapi nggak bosan. Enggak, beda. Jadi kayak kita udah ada ketergantungan gitu loh. Jadi waktu itu kita lagi berantem hebat, udahnya Caca lagi nginep sama teman-temannya. Nah udah itu, udahnya kita udah maaf-maafan, udahnya tapi kan belum ketemu kan. Besoknya gue yang jemput Caca. Wah, pada saat gue jemput Caca itu gue merasa kayaknya ada yang nyambung gitu. Ketemu kayak langsung nyambung. Kalau nggak Caca tuh kayak, aduh Lengkap kosong aja, ya. langsung kayak lengkap gitu. Gak tau itu maksudnya kayak nggak bisa jelasin. It feels like home. Iya benar. Feels like home. Itu gila banget sih. Kalian kalau udah dapet soulmate-nya kalian kayaknya baru bisa. Baru mau ngomong, aku baru mau ngomong itu Beb. Kalian kalau udah merasa kayak gitu sama satu sama lain berarti that may be your soulmate. Bahkan kita udah hampir 5 tahun nih, November 22 ini, 1 bulan lagi, 1 bulan kurang. Gue gak merasa bosan sama sekali guys. Yang ada kita malah kalau bisa ketemu terus tiap hari gitu. Bener. Walaupun Nggak kita sih. butuh me time ya, tapi kayak Hari Minggu tetap kita tiap bertemu. iya, cuman maksudnya kan kalau misalnya married ya masa mau hari Minggu gak mau ketemu kan gak mungkin. Iya. Kalau Tapi merit kayak- mungkin hari Minggu kamu di kamar, aku di Iya. bawah, aku Jadi- main aja sendiri. Tetap me time masing-masing, cuman kita udah tahu gitu kayak oh ya ada Willy di bawah gitu. Benar. Kayak feels like home. Feels like. Ini udah berapa pertanyaan bentar ya? Itu pertanyaan apa sih, perasaan jadi ngalor ngidul? Pernah ada merasa bosan nggak Oh, sama iya. pasangan? Nyambung lah itu. Ceritain kejadian Willy nembak Caca dong. Wow. Ya itu aku seingat aku udah pernah diceritain deh. Udah gitu? Udah, tapi udah lama kayaknya. Jadi ini nembak ya. Dulu itu sebenarnya ini nembaknya berarti yang ini kita udah LDR. Belum. Udah. Nembaknya udah LDR, aku ingat orang November. Oh ya.
Kan kita beres sekolah SMA, aku masih anak sekolah 1 SM. Juni udahnya gua itu ke Surabaya, Ciputra, Agustus, Ya. ospek dan lain-lain. Udahnya Agustus, Oktober, November, Agustus, September, Oktober, November pulang. Nah pas pulang, gua pas di Surabaya udah nyiapin bikin, wah bagus banget. Aduh nggak ada ya? Nggak ada di rumah. Ada di rumah Caca. Wah itu pokoknya bagus banget guys. Gila lah. Apa bikin apa nggak jelas. Bikin kayak apa ya, handmade kayak Scrapbook. enggak apa sih, message Envelope. surat Iya, tapi bisa envelope dibuka jadi 3. Udah yang satu ini ada fotonya bisa dibuka-buka, terus Iya, ini kalian- ada bulat bisa kebuka gini. Wah keren bisa lah. Kalian tau lah yang kayak di Pinterest gitu kan banyak handcraft, DIY. Dan gitu. FYI gue itu paling benci dan paling nggak bisa bikin kayak gituan. Soalnya bener-bener ini banget apa sih, nggak rapi banget gue kalau bikin kayak gitu. Gue paling benci dulu kalau suruh bikin kayak gitu di sekolah. Tapi ini demi Caca, dan gue bilang ke Caca ini pertama kali dan bakal jarang banget lah, atau nggak pernah gue kasih Kamu yang kayak udah gitu. gila, kamu bilangnya pertama dan terakhir kali aku bikin gitu. Pertama soalnya aku dan- nggak mau bikin kayak gitu lagi. Iya, soalnya gue gak suka banget ini pertama dan terakhir kali. Jadi you better sayang itu ya. Nanti aku aku pulang aku kirimin Iya, ke iya. editor ya, jadi dimasukin. Udahnya gue udah siap-siap. Jadi si envelope-nya ini gue taruh di, kan kalau ini mobil nyetir ya, di sebelah sininya Dashboard. di dashboard bisa dibuka tutup gitu kan. Udahnya gue taruh situ. Pas pulang sampai gue pas pulang udah deg-degan. Udah gue Beb, itu beloknya di sini bukan ya? Itu udah mau panggil Beb belum ya? Nggak tahu. Nggak ingat lah itu Iya, lupa. udah 4 tahun lalu, udah hampir 5 tahun lalu bahkan. Itu pas belok gua, aduh sampai lupa ini belokan mana, udah deg-degan, udah ya berhenti dulu di depan rumah Caca. Udah ya, jujur aku lupa aku ngomong apa. Jujur aku juga lupa kamu ngomong apa. Tapi kayaknya di envelope-nya ada tulisannya. Iya, kamu cuma nyuruh aku buka dashboard. Oh, gitu ya. Buka. Tapi yang lucu tuh ya itu part nyasarnya itu saking ya bayangin aja dia udah berapa kali ke rumah aku terus dia tiba-tiba nyasar nggak tahu kemana jalan ke rumah aku gara-gara saking deg-degannya. Lucu sih. Tapi Apa? Apa? aku mau ngomong apa ya? Tapi nyasar, tapi nggak tahu guys, gue lupa mau ngomong apa. Padahal. Terus kayak malu-malu gitu kan dibuka. Oh enggak, tapi sebelum sampai Caca udah tahu gue mau nembak. Oh iya. Emang si Caca ini Nah, nggak tahu dia bisa Tahu baca kan telepati. dibocorin sama siapa? Ya pokoknya aku tahu karena orang itulah. Ya TTA. Ya TTA cuman orang-orang circle kita doang yang tahu. Gue nggak menyangka ternyata gue mau nembak dibocorin sama itu orang, guys. Gue bingung dulu kenapa Caca udah bisa tahu ternyata. Maksudnya kan Nggak, itu tapi- random banget kan. Maksudnya aku pulang dari LDR udah tiba-tiba nembak kan random kan. Tapi tuh ya aku nggak tahu juga ya. Mungkin karena aku udah ada feeling juga. Oh. Tapi kayaknya aku ada feeling tuh karena dikasih tahu, ngerti gak sih? Mungkin si orang itu tuh nggak, aku juga lupa ya dia ngasih tahunya exact tanggalnya atau pas Willy pulang ke Bandung yang kali ini dia mau nembak. Aku juga lupa dia ngasih tahunya gimana, ngebocorinnya gimana. Cuman ya karena dia ngomong itu mungkin aku jadi ada feeling wah kayaknya hari ini nih gitu. Iya. Kecewa guys. Apa tanggapanmu kalau kalian cerita ke teman mau nembak orang terus nanti sama temennya malah dibocorin? Apa tanggapan kalian? Tulis di komen. Introspeksi lah kepada mulut-mulut kalian yang congor. Yang comel maksudnya. Kok congor? Kalian pernah putus nyambung nggak? Tidak. Pokoknya gue udah bilang kalau putus ya udah putus. Ya tuh. Nggak ada putus nyambung. Kalau misalnya nggak mau putus ya nggak usah ngomong putus. Putus nyambung nggak jelas tau gue putus nyambung. Kayak anak kecil. Tuh. Emang Makanya. kalau nanti udah nikah mau cerai nikah? Cerai nikah. Nggak ada. Pokoknya jangan sembarangan bilang minta putus. Kalau misalnya kalian
sebenarnya cuma buat ngancam Buat doang. wanita ya. Kan aku udah enggak. Pernahnya Caca ngomong mau putus tapi nggak pernah putus. Soalnya tiap kali Caca ngomong putus langsung drama Korea. Yang tadi gue cerita itu kan salah satunya. Ya, next. Pertanyaan dari Chelsea Sekamei. Gimana ngadepin situasi pas keluargaku sangat nerima pasangan aku tapi keluarganya setengah hati? Kayaknya dia minta pendapat kita ya. Keluarga aku sangat nerima pasangan aku tapi keluarganya setengah hati. Oh, jadi keluarganya dia. Enggak gini. Kita pacaran. Udah keluarga aku sangat menerima kamu. Tapi keluarga kamu menerima aku setengah hati gitu. Ini kan yang bertanya kan wanita ya kayaknya ya. Berarti kalau menurut aku, keluarga laki-lakinya nerimanya setengah hati ya. kalau menurut aku balik lagi yang menjalani hubungan itu kan kalian berdua. Benar. Jadi kalian harus lihat pasangan kalian ngadepin situasi itu tuh seperti apa. Kalau misalnya dia yang super mama boy, ya udah bye-bye. Soalnya dia bakal ngebela keluarganya dibanding ngebela kamu kalau misalnya nanti married. Ya nggak? Iya, apalagi ini kan berarti keluarga cowoknya kan. Keluarga cowoknya berarti si cowoknya itu harus bisa stand up for ceweknya dong. Iya, stand up for you. Kalau dari pacaran aja nggak bisa stand up, terus udahnya nanti kayak nanti tapi kayak kalau udah nikah bisa nggak bakal guys. Nggak bakal. Pokoknya dari pacaran ke nikah itu nggak bisa di 180 derajat berubah, nggak bisa lah. Nggak mungkin. Kalau kamu tapi dari sekarang nggak nge-gym nanti udah nikah bisa 180 derajat. Bisa. Itu beda. Oh, beda cerita ya? Bisa. Jadi harus lihat juga si pasangan kamu gimana dia stand up-nya. Ngebela kamu atau ngebela mami papinya. Nggak bisa kan keluarga aku misalnya yang kurang menerima, nggak bisa kamunya yang jadi harus stand up lah, itu mah udah nggak bener lah. Iya. Harus si ya, orangnya dong. Makin gak disukain ya dan. Benar. Begitu guys. Kalau aku yang stand up. Next question. Bisa ketemu karena apa kak? Kita bisa ketemu karena apa? Karena satu sekolah dulu. Seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Berulang-ulang. Kita udah pernah cerita yang benar panjangnya belum? Udah. Udah ya. Pokoknya yang ketemu intinya di SMA. udahnya gua ngomong musuhan. Caca jelek, udahnya Caca keluar marah, udahnya kita musuhan selama 2 tahun, terus SMA 3, akhirnya kita satu kelas. Satu tempat duduk. Depan belakang awalnya. Depan belakang. Terus ada circumstances, Iya. jadi memaksakan kita harus satu tempat duduk, udah satu tempat duduk jadi ngobrol, udahnya masih temenan. Jadi bestie, udahnya 1 tahun kemudian gua pas deketin sama satu cewek, gua ngedeketin satu cewek udahan, Caca pas putus udahnya masih temenan beberapa bulan, 4 bulan, 6 bulan ya. Dari situ jadi deh. Tapi gue mau clarify something ya. Siapa tahu di circle kita ada yang gosipin. Pas kita masih menjadi bestie, itu kita bestie. Kita punya pasangan masing-masing ya. Benar. Jadi no cheating involved, oke? No. Gak ada cheating sama sekali, sedikit pun gak Seuprit ada, pun. seuprit pun gak ada. Kalian boleh tanya semua teman-teman yang kita main, ada satu pun ngomong nggak mungkin. Iya. Kita tuh Kecuali dia bohong. kita bestie karena ya kita satu circle gitu, satu geng. Dan kita nggak pernah main duaan. Iya. Pas Caca masih pacaran. Iya. Satu kali pun main duaan nggak pernah. Bukan kayak yang bestie-bestie tapi mau jadian. Nggak ada. Kita kalau main ya minimal banyak kan. Nggak pernah main sengaja duaan. Boro-boro bro. Kita adalah orang yang Kita anti adalah cheating. Betul. Anti selingkuh. Paling anti selingkuh. Oke, kalian jangan menyebarkan hoax. Paham. Wah. Oke. Next. MBTI Willy sama Caca apa? Itu dia, gue lupa. Itu dia, gue juga lupa, tapi gue inget hasilnya adalah entertainer. Gue lupa EN apa gitu. Tapi gue merasa diri gue adalah introvert dari dulu. Gue enak, nyaman gitu di rumah sendiri. Tapi semua temen gue yang gue tanya apa gue introvert atau extrovert, semuanya bahkan bukan ngomong gue extrovert lagi, pasti extrovert mentok ya. Gue bahkan, masa gue extrovert mentok emang nggak kelihatan kayak introvert gitu? Tapi sebenarnya gue merasa, ya kalau orang bilang ambivert adalah semua orang, gue kadang pengen main sama temen iya,
Tapi kalau pikir-pikir ya bener, gue seneng main sama teman. Tapi kalau kayak ketemu orang baru gue masih rada gimana ya kalau mau kenalan ya. Jadi kalau kita lagi di kumpulan kreator, kita nggak ngajak kenalan tuh kita berusaha pengen, tapi bukan karena kita sombong, karena aku jamin kita lagi anxious. Iya, kita anxious kan. Aduh, kenalan. Itu maju kenalan. Udah gitu udah kenalannya pasti kayak ada topik apa, aduh ngobrolin apa. Kalau aku lebih ke, aku lupa apa, tapi aku ingat depannya tuh IN aja. Kalau nggak salah INFJ, tapi aku lupa. Pokoknya aku lebih cenderung ke introvert, tapi bedanya nggak terlalu jauh, jadi ya ambivert sebenarnya. Tapi aku kayaknya ambivertnya jauh lebih banyak extrovertnya sih. Tapi aku makin sini makin introvert sih. Aku maling lagi. Aku makin gak bisa bergaul sama orang baru. Kayak tingkat ke-anxiousan aku tuh makin tinggi gitu kalau misalnya. Tapi bukan gara-gara sombong ya, tapi gara-gara emang takut aja. Takut kayak, ini ngomong apa? Kayak aku tuh merasa kalau misalnya aku berdua sama orang nih ya, terus diam hening, itu tuh aku merasa terbebani seolah-olah jadi aku yang harus cari topik. Aku tuh takut orang itu mikir aku sombong atau membosankan gitu. Jadi aku kayak, aduh ini cari topik apa ya biar ngobrol terus, biar ngecaprak terus gitu. Tapi kalau menurut aku ini semua bisa dipelajarin. Soalnya dulu gua tuh sangat pendiam kalau dulu ya. SD, SMP gua pendiam banget. SMP 1 gua tuh anak yang emang pinter di sekolah, selalu ranking 10 besar. Pendiam, belajar. Tapi gue nggak merasa dulu SD SMP nggak merasa gue dikucilkan juga, nggak, emang ya teman-teman aja gitu. Tapi kayak SMP 3 gue baru terbuka, oh iya semakin banyak teman semakin bagus. Jadi gue SMP 3 udah nggak segitu fokus di pelajaran, tapi masih ranking 10 besar karena William pinter sekali. Tapi ya oke lah. Kalau dulu kan misalnya ranking 3 besar kan, kalau yang SMP 3 gue kayak ranking 10 besar gitu. SMA lebih, tapi SMA nggak ada ranking. Ada ranking nilai ujian itu 7 juga gue dari 10 besar gitu lah. Lebih fokus cari temen gitu. Tuh. Next question. Ini banyak yang nanya, kapan nikah? 2026 awal, yeay! Sebenarnya II aku tuh udah nyari tanggal bagus. Jadi kalau biasa misalnya harus cari tanggal kan? Iya, biasa kalau misalnya orang Tionghoa itu ada kalender China gitu, dia dihitungin kita berdua show apa, kita berdua show naga, ciongnya tuh di hari apa, pokoknya weekend yang tanggal berapa yang bagus. Sebenarnya yang kita tuh bagus di tanggal 7 Februari 2026. Ada mungkin venue yang mau endorse kita atau boleh, apapun? Boleh. Pokoknya kita wedding 2026 open Februari atau Januari. Open endorsement for all buat nikahan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ini sudah kita tuh udah kebelet nikah, tau gak? Udah dari kapan pengen nikah, tapi kan ya kalau terlalu muda juga kayaknya kurang ya. 2026 tuh berarti kita umur 25, udah oke lah, udah cukup dewasa ya. Karena kita merasa udah mau nunggu apa lagi gitu. Bener, udah berarti 2026 pacarannya udah 6 tahun, 6 tahun lebih, 6 tahun setengah. Karena kita udah merasa shock banget juga. Udah siap, aku udah siap, Willy udah siap, ya udah nunggu apa lagi? Ya walaupun mungkin ada certain part yang gak siap ya, kayak aku ngurus rumah itu aku masih kayak, aduh bisa nggak ya, Tapi ya itu mah mau sampai kapan juga nggak akan pernah siap, bener-bener siap. Jadi harus ada push. Ya udah. Nikah ya. Kalau misalnya udah nikah ya, lu belajar lagi cara ngurus rumah sendiri tuh gimana gitu. Menurut gue yang harus banget siap sebelum nikah, pertama kecocokan kalian. Jadi mental kalian udah dewasa, kalau berantem gimana itu harus penting. Soalnya udah nikah ya nggak ada cerai lagi, nggak ada putus menurut kita ya. Menurut ajaran Alkitab juga ya, udah nikah udah disatukan oleh Tuhan ya nggak bisa putus sama sekali, nggak bisa putusin siapapun. Kedua udah siap secara finansial juga. Kita kalau hidup berdua, masih berdua, sangat cukup sebenarnya, tapi kita siap nikah ya, bukan siap punya anak. Jadi makanya kita bilang udah nikah, belum rencana, kalau bisa nggak rencana langsung punya anak, soalnya secara mental, secara finansial, belum siap yang buat give the best lah, bener nggak? Tapi ya sebenarnya kita udah, misalnya nih nggak sengaja kebobolan. Ya maksudnya bisa ya, juga finansialnya siap sih. Jadi siap
ekstra kepaksa gitu. Iya. Bukan kepaksa, maksudnya bukan punya anak gara-gara kepaksa. Enggak, cuma maksudnya siap yang benar-benar yaudah yuk kita punya anak, sama belum punya anak tiba-tiba punya anak gitu kan. Ada yang penting mentalnya soalnya ada force lebih gitu, ada dorongan lebih. Mungkin sekarang finansialnya belum bisa nganter anak ke sekolah pakai mobil mewah, terus daya pakai sekolahnya di international school tertinggi gitu belum. Tapi kalau siap punya anak ya finansial sih udah. Iya. Tapi buat mentalnya belum. Tapi kita tetap kalau misalnya yang namanya udah married, apapun yang terjadi ya kita harus udah siap secara financial sebisa mungkin ya. Benar. Karena we never know what happen. Makanya kita lagi bikin rumah juga udah disiapin buat 3 anak. Soalnya kita emang rencana mau punya 3 anak. Yep. Kamarnya udah disiapin buat 3 kamar anak. Yang mau endorse tentang rumah juga boleh ya. Next question. Kamu nggak mau ini Bab? Ini marahin dong netizen dari tadi mukbang gue sendiri yang mukbang. Kenyang. Mukbang apanya? Dari Ismi Shiri, hal yang bikin Kak Caca speechless dengan Kak Willy, sebaliknya gitu hal yang bikin Kakak Willy speechless sama Caca. Ini speechless in positive way or negative way? Semuanya lah. Speechless karena kalau nggak satu positif satu negatif. Oh gue tahu, gue speechless terkadang. Caca itu bisa tahu apa yang di pikiran gue tuh bener-bener. Contohnya kemarin terakhir apa ya? Misalnya gue ngomong, aku belum mau olahraga. Oh, kan Caca kan sekarang masih malas olahraga. Nanti katanya udah nikah baru mau olahraga setiap hari nge-gym. Nah, gue ngomong, ya udah kalau sekarang belum suka olahraga, gue baru ngomong segitu. Terus kamu ngomong apa? At least makannya yang sehat. Itu persis kata per kata yang mau gue omongin, tau gak? Kayak itu oke lah rada nyambung, tapi kan kalau belum sekarang olahraga banyak hal yang bisa diomongin gitu. Tapi ini bisa persis, maksudnya makan dulu yang lebih sehat itu. Kayak gue kadang suka spesies. Kenapa bisa tahu? Kenapa bisa baca pikiran? Dan itu kejadiannya sering banget guys. I can read your mind. Apa kamu? Speechless-nya apa kalau kamu? Aku speechless-nya gue speechless-nya itu deh tentang makan deh. Kalau yang jeleknya Caca bisa malam tidur, udahnya pagi bangun sampai siang, bahkan pas lagi syuting Coin Family sampai sore dia baru inget dia belum makan. Pernah ingat gak? Terus baru ngerasa tiba-tiba lemes banget belum makan sampai sore dari pagi. Gila kata gue teh, kacau pisan. Gila kata gue teh. Kelos kan? Kalau aku speechless yang bagus dulu ya. Selama ini tuh aku berpikir bahwa untuk merubah orang itu sulit. Tapi siap-siap dipuji. Aku dipertemukan dengan seorang William Christopher Simowibowo yang tiap kali berantem, tiap kali aku demand something, dia mau mengusahakan untuk memberi yang aku mau. Kayak aduh, kalian harus lihat deh penampakan Willy pada saat SMA ya, seculun apa. Oh, ganteng banget, Bos. Tiap ke mall cuma pakai kaos, celana pendek, sendal jepit, pakai tas serut. Oh my god, I'm so embarrassed. Tas serut beli di S Hardware, tas macan serut warna biru dan macan kuning. Pokoknya lu kayak tapi Caca mau lagi. Kenapa kamu mau? Karena kalau di sekolah kan kamu pakai seragam, jadi nggak kelihatan culunnya. Karena ya aku maksudnya honestly aku malu dong, karena aku biasa ya rapi gitu ya, mau ngedate ke mall aku rapi. Kalau dia kayak gitu ya malu dong, jujur li aku malu ya. Jadi aku bilang kayak, aku beberapa kali ngomel, terus dia kayak, oh yaudah yuk temenin aku shopping gitu. Udah gitu, udah shopping, dia suka nanya kayak, Beb kalau pakai baju ini cocoknya sama celana yang mana, sepatu yang mana. Jadi dia mau berubah gitu, mau mencoba untuk belajar fashion. Udah gitu aku komplain dia di misalnya banyak komedo gitu ya, waktu itu banyak komedo atau tidak. Iya. Dia benar-benar
Pelajarin dipelajari. semuanya. Dia benar-benar cari video YouTube. Dr. Dre guys, bagus banget. Dr. Dre emang dermatologis dari USA, gue tonton semuanya. Dia sampai mempelajari sedetail itu, terus dia beneran pakai. Bahkan Caca gue yang ngajarin sekarang. Iya, betul. Terus apa lagi ya? Kayak banyak banget. Oh, waktu berantem juga aku bilang aku merasa dia terlalu logis. Benar. Sedangkan kalau berhubungan kan nggak bisa semua secara logika, semua secara sistematis kan. Dia tuh bener kayak, oh yaudah, oke, aku mau belajar buat lebih pengertian. Dan gue merasa juga pas Caca ngomong itu gue sangat logis, gue sangat sistematis, jadi kayak ya ini nggak tahu gue emang laki-laki ya, gue sangat logik banget semuanya berantem tuh. Jadi aku tuh kayak tiap kali melihat dia mau berubah tuh kayak oh ada ya orang yang mau belajar buat berubah tuh. Gitu. Iyalah, tapi kamu juga berubah kok. Jadi Catwoman. Nah itu guys, tadi yang Caca ngomongin tiap kali dulu pas lagi main bareng, gue bener-bener pakai kaos, celana pendek, tas serut, sama sendal jepit ke mall. Saking gak mikirin, emang gue gak mikirin mau ngedeketin siapapun di circle main gue. Sama Caca juga deket, circle main tuh deket semua. Kan banyak ceweknya, banyak cowoknya, gue gak mikir mau deketin siapapun. Makanya gue selancai itu tiap kali main. Tuh. Kalau misalnya mau ngedeketin kan ya udah keren dikit lah. Kayak jaket, jas kayak, nggak jas sih, kemeja kayak. Kamu udah deket sama aku juga masih kayak gitu ya? Gila ya kamu. Aku ngomelin dulu tuh baru denger. Betul. Terkadang memang harus diomelin guys. Terus ya, aku tahu ini yang negatifnya ya, yang terkadang bikin aku speechless. Kamu tahu aku mau ngomong apa? Enggak. Tiap kali gua marah, dia pasti marah balik. Tepuk tangan dulu semua teman-teman. Tapi jelasin dulu kenapa. Jelasin dulu. Jelasin dulu. Sekarang gini ya. Aku kasih perumpamaan. Perumpamaan yang sebelumnya aku udah pernah kasih tahu kamu juga. Tapi ini perumpamaannya yang lebih ekstrim ya, biar kalian get it dulu. Biar dia get it dulu nih. Kalau misalnya ada seorang cowok selingkuh, udah gitu ketahuan sama pacarnya marah nih, marahnya gila, sampai ya nggak sampai mukul lah, tapi nggak sampai babak belur ya, yang kayak pukul-pukul gitu. Apakah si cowok ini yang selingkuh ini berhak untuk marah balik ke cewek? Tidak. Kenapa? Karena cowoknya salah. Exactly. Kan suaranya jadi pecah. Exactly. Jadi kalau misalnya lu udah salah, ya lu mau nggak mau lu terima dulu dimarahin gitu. Tapi kalau misalnya diomelin. Tapi kalau misalnya kesalahannya kecil, misalnya salah. Itu kembali lagi ke poin aku yang sebelumnya. Terkadang bukan karena kesalahan kecil itu yang aku permasalahkan. Terkadang mindset kamu. Tapi kan kalau itu sebagai laki-laki kan simple ya. Gue cuman lupa ini cukur udah panjang dikit, ya pas lupa, gue cuma lupa, nggak disengajain, Caca bisa marah gitu. Maksudnya kenapa harus marah? Gue marah balik itu, ya nggak usah marahin sampai ngomong kayak gitu dong. Nah, it's a perfect example ya. Kamu mikirnya aku marah karena kamu belum cukur. Benar. Ini benar nggak? Benar. Kenapa aku bisa marah sebete itu? Karena bukan marah lah, lebih ke bete gitu, ngomel, bete. Benar. Gitu. Karena saat itu tuh kita lagi keluar rumah, bisa diam nggak? Saat itu kita lagi keluar rumah dan mau syuting. Dan kalau misalnya ketemu sama teman lama atau ketemu sama siapa, ngelihat dia kayak tidak terawat ininya, kayak om-om kumisan kayak gitu, malu nggak? Malu nggak? Makanya laki-laki di luar sana dengerin wanita kalian. Malu nggak? Dan masalah itu bukan pertama kali aku ngomel. Bukan pertama kali, kalau misalnya itu pertama kali ya bete bentar oke lah. Ini tuh udah kejadian yang berulang. Udah gitu pas hari itu mau syuting video yang close up gitu, kelihatan kumisnya kalau belum dicukur. Ya aku bete lah, soalnya aku malu. Kamu bikin aku malu, paham? Tapi kamu harus menjelaskan, kalau nggak aku mikirnya tuh marahnya sampai kayak gini padahal cuma lupa. Nah, justru itu makanya kalau misalnya aku marah, kamu jangan langsung marah balik,
red flagnya itu yang terkadang bikin aku speechless, oke? Makanya jelasin Kayak baik-baik. terkadang tuh aku beneran speechless kayak, hah, ini tuh lu yang salah, tapi gue marahin lu balik marah ke gue. What do you mean? Kayak What do gini. you want gitu? Kalau misalnya gini, aku marah banget, kamu ini karena aku gini. Oh jadi kalau aku marah banget, aku gitu ya marah banget. Iya kayak gitu dong. Aku marah banget. Iya. Karena kamu gini. Kalau itu bukan marah dong. Iya, enggak kayak gitu tapi ngomong aku marah banget gitu. Ini yang bikin aku speechless. Next question. Terkadang solusi yang diberikan William itu tidak masuk akal sehingga membuat aku speechless. Jadi itu hal William yang bikin aku speechless ketiga berarti. Kayak contohnya kalau lagi marahan disuruh pelukan itu tidak mungkin, itu tidak make sense menurut aku ya. Speechless. Apa yang Willy lihat atau tertarik dari Caca dan sebaliknya as a partner life? Pesan untuk orang yang mau cari partner life dari Sheila Pratamawati. Apa ulangi, aku tidak fokus. Apa yang Willy lihat atau tertarik dari Caca dan sebaliknya as a partner in life? Pesan untuk orang yang mau cari partner life. Oke. Jadi orangnya itu harus cengli. Gue itu punya cengli detektor. Jadi gue bisa melihat orang ini cengli atau nggak cengli. Apa maksudnya cengli? Gimana ya ngejelasinnya? Misalnya ya, kita lagi, aduh gimana jelasinnya? Minum. Gimana Beb ngejelasin orang cengli? Kamu udah ngerti kan maksud aku orang cengli gimana? Tahu. Tapi cengli itu kayak gabungan dari semua beberapa hal-hal mindset, Ya, cara pikir. perlakuan, Nah, yang paling sifat penting cara pikir sih. yang oke. Cara pikir partner in life kalian harus bukan cocok cara pikirnya ya, tapi ya kalian bisa obrolin. Kan ada growth mindset atau fixed mindset kan. Gue lupa fixed mindset atau apa, tapi ada satu lagi growth mindset. Growth mindset itu pengertian dimana kita tuh percaya bahwa orang bisa belajar terus, bukan kayak orang ada kata orang kalau orang yang udah kayak gitu ya nggak bisa dirubah sifatnya. Kalau gue udah gini ya emang gini gue orangnya. Nah, kita itu sangat sama-sama tidak menganut itu kan. Kita tidak menganut ya gue orangnya emang kayak gini. Kalau mau nikah sama gue ya lu terima gue apa adanya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, harus belajar kita. Kan kita dari kecil selalu belajar. Growth mindset kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Kalaupun ada hal yang benar-benar gak bisa banget dirubah, berarti kita masing-masingnya harus belajar lagi untuk apa? Untuk lebih pengertian. Toleransi. Jadi selalu belajar gitu. Hidup itu tidak pernah tidak belajar. Benar. Growth mindset. Jadi ini apa jawabannya? Apa yang kita lihat? Kalau apa yang gue lihat adalah pasangan punya growth mindset, cara pikirnya bisa kita obrolin dan nyambung jadinya gitu. Itu sih. Dan kalau gue karena gue laki-laki, gue mencari wanita yang sangat cantik dan itu Caca. Ini malu. Tapi ya itu kalau menurut aku mah karena cocoknya itu sih. Cucok atau cocok? Cocok atau cucok? Karena kita bestie. Nggak dijawab guys, udahlah. Apa? Cucok atau cocok? Cocok. Karena kita bestie, kita kayak apart from the romantic relationship, tapi kita benar-benar treat each other like a bestie juga. Your bestie and my bestie. Contohnya gini lah. Jadi kita dari awal pas ngedate emang nggak ada ngedate yang ada sih malu-malu ya. Soalnya kan beda ya dari temen terus di ngedate, tapi bukan Awal-awal doang. ya, tapi bukan yang kayak awkward kayak baru kenalan gitu enggak. Ya, kita emang udah bestie gitu. Perubahannya tuh perubahan terbesar ya dari bestie ke pacaran itu yang paling besar itu adalah kata kasar. Benar guys, dulu kita kasar banget. Dulu kita bisa manggil each other tuh bukan nama William. Kasar banget. Pokoknya kasar banget. Tapi semenjak udah Tapi jadi kasarnya pacaran, bukan kasar marah ya, tapi kasar iya, bercanda. kasar bercanda. Woi. Woi, gitu. Tapi sekarang tuh udah nggak pernah. Kita nggak pernah ngomong kata kasar. Lebih respectful, lebih ya kan kita manggil each other aja beb. Dia aja komplain kalau misalnya aku ngomong gua lu. Iyalah. Harus aku kamu. Kalau lagi berantem nih suka tiba-tiba gua lu. Apa itu biar keren itu?
Hah? To prove my point. Next question. Apa goals masing-masing dari kalian untuk ke depan? Kamu dulu. Goals aku. Enggak, goals kita dulu, goals kita. Goals kita berdua. Goals kita berdua ya rumah jadi, terus udahnya kita nikah. Baik, yang penting adalah kita bisa traveling bareng karena kita orang tua kita masih sangat old Strict. school, jadi kita itu nggak pernah bisa traveling berdua doang. Itu adalah alasan terbesar kenapa kita pengen cepet-cepet married. nikah, benar. Soalnya kita pengen traveling berdua tuh kayak wow. Iya, karena kita berdua tuh suka traveling Iya, dan suka banget. malah nggak bisa gitu kalau misalnya belum married tuh. Dan kenapa kita nggak mau traveling sama yang lain? Bukan masalah yang nggak mau, tapi yang lain tuh Jadwalnya, oh my sibuk God. banget, guys. Nggak tahu kenapa Sangat. temen kita sibuk banget. Jadi kadang kita mau traveling nggak bisa yang lain kerja lah gimana ini lah. caranya? Coin family aja yang di Bandung cuman berapa? Cuman 4-an. Iya. Yang di Bandung cuma Cheryl Joel. Cheryl sibuk banget. Joel sibuk banget sekarang ada Iya, cafe. ada kafe. Yang lain ada yang di Bali, sisanya lagi di Singapura. Singapura, Jakarta. Singapurnya yang di Singapura yang satu kuliah, yang satu kerja. Iya. Gimana mau how gitu. Jadi bukannya nggak mau main sama yang lain, tapi kita tuh udah selalu nanya. Jadi kalau misalnya kita semua bisa liburan, puji Tuhan kita itu dengan wow semangat. banget. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya berarti kita bener-bener nggak bisa liburan. Kecuali kemarin ke Hong Kong itu juga dibolehin karena Kita aku- liburan berdua ke Hong Kong gara-gara kita di sana nginep di rumah II aku. II-nya Caca. Kalau nggak mah nggak mungkin, guys, nggak mungkin boleh. Boro-boro. Mau ke Bali doang aja berdua nggak bakal boleh, soalnya nginepnya di mana? Berarti tidurnya bareng nggak bakal boleh. Walaupun kita udah ngomong nggak tidurnya masing-masing, nggak bakal boleh. Pokoknya pergi berdua nggak mungkin lah, guys, nggak mungkin. Tapi aku hebat sih, maksudnya aku sebagai orang tua kayaknya aku bakal kayak gitu juga. Iya, gue juga pengen kayak gitu, tapi nggak tahu berhasil atau enggak. Kan kalau sekarang kan udah banyak yang apa sih lebih chill kan orang tuanya, Iya, tapi aku enggak sih. Ini Aku bagusan enggak. kayak gini, gue Aku setuju enggak sih. kayak- Tapi aku takut juga anaknya jadi diem-diem. Bener. Padahal kita nggak diem-diem Iya, kita ya. nggak diem-diem. Kita kayak bener-bener patuh kalau misalnya nggak dibolehin tuh nggak dibolehin. Bukan Karena- patuh lagi, bahkan nanya aja takut. Iya, bahkan kita tuh gini ya. Aku selalu mikirnya gini. Ya sebenarnya mau diem-diem bisa nggak? Bisa. Menurut aku mah bisa-bisa aja. Tumbalin aja si Cheryl Joel. Nah kita ke Hong Kong ada Cheryl Joel gitu. Bisa lah, pasti bisa, dicariin akal bisa. Cuman gini ya, kita berarti ngebohong. Itu udah dosa. Ngebohong ke orang tua. Nanti harus Kedua- ditambal terus bohong, ditambal bohong, tambal Iya. bohong. Udah tambal gitu bohong. kedua, itu tuh berarti kita nggak taat sama orang tua. Aku tuh takut berhasil pergi di Hong Kong, tapi kayak sama Tuhan dihukum gitu. Ada Amit-amit kejadian apa? ya. Amit-amit banget, aku bakal gak ada damai sejahtera sih di hati aku kalau misalnya Mendingan aku nggak usah kayak gitu. traveling ya. Iya, mending udah nurut aja. Kayak gitu sih. Ya begitulah guys. Makanya kalau aku izin apapun sama orang tua itu aku harus sampai orang tua aku bilang iya, dibolehin, baru aku mau melakukan itu. Balik lagi ke laptop pertanyaannya. Apa goalsnya? Yaitu traveling berdua. Kalau masing-masing sekarang goals kamu sendiri apa? Goals aku, bisnis aku lancar, content creating aku lancar. Terus nanti merit itu goal berdua ya. Ya sebenarnya Merit berdua ya lah, mas merit sendiri. bukan, maksudnya itu goals yang berdua kan. Iya. Maksud aku tuh, aku pengen bisnis aku lancar, content creating aku lancar, bisnis kamu lancar, content creating kita lancar, kita merit barengan lancar, punya rumah barengan lancar, Jadi sebenarnya goalsnya udah jadi goals bareng ya. iya holiday bareng lancar. Ya oke deh. Next question. Doain ya. Amin. Gimana progres rumahnya sekarang? Oke. Sekarang udah layoutnya itu kita udah ngobrol sama orang feng shui. Soalnya iya. kita emang ngikutin feng shui. Udah dirombak lagi si layoutnya dari yang pertama kita udah suka banget. Tapi karena harus ikutin feng shui, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dirombak semuanya. Udahnya kemarin udah meeting kita masih kurang. Udah kita rombak lagi. Yang ini kayaknya kita udah suka banget. Bahkan hasil yang sekarang itu kita lebih suka yang udah ada feng shui-nya, lebih suka dibanding yang sebelumnya. Tapi mau disclaimer juga, kita mengikuti feng shui itu bukan karena kita yang percaya banget sama feng shui, enggak. Itu karena pertama keinginan orang tua, kedua ya maksudnya Feng shui yang logika aja. ya maksudnya ya udah nggak apa-apa, ikutin aja gitu, siapa tahu Nggak ada salahnya. secara logika itu memang benar Iya. gitu, mending gini mending gitu. Jadi bukan yang kayak
oh mau ada tangga naga biar rezekinya lancar. Iya. Itu enggak, kita bukan percaya kayak gitu. Kita percaya semua rezeki itu di tangan Tuhan. Semuanya pokoknya ada di tangan Tuhan. Aku suka mikirnya gini, Beb, kalau misalnya kan ada feng shui nggak boleh, ini meja makan, atasnya langsung ini tempat toilet. Nah, mungkin orang zaman dulu kan feng shui dari zaman dulu kan, mungkin orang zaman dulu itu susah dikasih tahu. Kan takut nih kalau misalnya bocor, ini bisa jatuh kan lagi makan kan. Iya. Tapi orang zaman dulu mungkin susah dikasih tahu, jadi kayak kita mah kayak dibohongin. Kalau ini atasnya tempat nanti misalnya rezekinya nggak lancar, atau nggak jadi mungkin ya. Gitu-gitu lah. Kepikirnya gitu kalau gua, jadi ya mungkin ada logik di baliknya, jadi kita ikutin aja. Pertanyaan dari Reno Alamsyah buat kamu, kenapa mau sama Willy padahal banyak laki-laki keren di luaran sana? Keren. Belum tahu Willy yang paling keren ya? Hah? Aduh, nanti jawab ini si Willy jadi sombong nih. Pertama karena yang tadi aku udah bilang. Oh my god. Oh my god, can you stop cutting? Please continue. Pertama gara-gara yang tadi aku udah sebutin, Willy orangnya mau berubah, mau menjadi lebih baik terus. Udah gitu anaknya anak baik-baik, bukan yang kayak anak bangor, anak gak bener, ngerti kan maksud aku? Maksudnya ya yang gitulah, circle-nya tuh sehat-sehat semua, gak ada yang toksik, orangnya gak toksik, sayang keluarga. Karena menurut aku sayang keluarga itu penting sih. Kalian sayang keluarga tuh bisa menentukan gimana nge-treat kalian gimana, ngerti nggak? Betul. Jadi misalnya kalian punya pacar kalian sayang keluarga, berarti kedepannya berkeluarga sama kalian juga bakal sayang banget sama keluarga itu. That's what I know. Ya itulah pokoknya. Dan cocok banget, orangnya lucu. Dan he can handle me. Only William can handle me. Only Willy can handle me. Nobody can. Kayak pawang aja ya. Nobody else can. Willy sabar sekali orangnya. Aduh gitu. Oh. Wah, Udah cuti berapa kali juga masih, walaupun bete beberapa kali. Dari Renaldi Reusa, pacar ideal menurut Kak Caca itu yang karakternya bener-bener beda atau yang karakternya mirip-mirip? Kalau menurut aku mirip sih. Iya, kalau menurut aku mirip. Terkadang bilang kan kayak kalau misalnya beda itu jadi saling melengkapi. Terkadang menurut aku justru perbedaan itu yang bikin berantem sih. Kalau karakter mah, ya nggak sih? Sebenarnya kalau menurut aku karakter sih bebas, tapi cara pikirnya yang mirip. Kalau karakter yang satu extrovert, satu introvert ya nggak apa-apa sih. Tapi cara pikir yang penting. Tapi enggak, kita bisa, menurut aku ya, kita bisa langsung karena kita mirip, Beb. Iya, kita mirip sih. Iya, kita suka traveling. Iya. So, gimana kalau misalnya aku nggak suka traveling? Di antara aku yang terpaksa ikut travel kamu, atau enggak kamu yang terpaksa jadi nggak traveling karena aku. Susah juga ya. Jadi yang kayak gitu-gitu kalau menurut aku sebisa mungkin mirip, cuman ya di dunia ini mana ada yang sama persis. Jadi lebih kayak baik 90% lagu yang gue suka Caca nggak suka. Iya. 90%. Nah itu masih oke tuh, yang kayak gitu suka. masih oke. Kalau lagu tuh masih bisa ditolerir lah. Film juga sama. Iya. Suka yang romance terus. Ya yang gitu-gitu mah hal kecil lah ya. Cuman kalau misalnya udah ngomongin karakter kan it's a big deal. Ya, tapi Maksudnya, kan ada yang bilang juga kita mencari orang yang mirip sama kita. Kalau pacaran gitu, kalau orangnya mirip sama kita, misalnya sama-sama ini, kita lebih tertarik sebenarnya. Iya. Iya. Ya mungkin ya. Sebisa mungkin mirip mungkin sih. semakin mirip semakin cocok ya. Iya. Maybe. Sama kayak kalau karakter tuh kayak, misalnya aku hardworking gitu, kamu tuh orang yang malas-malesan. Yang dari sananya udah malas gitu, mau ini malas, mau itu malas, disuruh bisnis ini malas, disuruh bisnis itu Susah takut. juga sih. Ya gimana, gila. Nggak akan bisa sih kalau menurut aku. Mending cari yang mirip. Oke guys, gitu dulu buat Q&A hari ini. Jangan lupa tulis di komen Q&A kalian biar buat kita bahas selanjutnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tulis. Biar next kita Bisa bahas pertanyaan dari kalian. Yap. Dan rekomen makanan juga Ya, yang mukbang perlu apa kita nih? mukbangin.
Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share. Sampai ketemu lagi di Mukbang. Mukbang.